Atau berarti tadi saya ngobrol nggak masuk? Oke, ya. Suaranya nggak ada. Thank you. Oke, kalau yang tadi pertama, video klip yang pertama, kalian melihat si pencipta lagunya Sabah. Nah, kalau yang ini versi Mary Beth. Dia itu temennya Christian Bautista dari Filipina yang dulu nyanyi apa ya? Nah, The Way You Look At Me. Jadi, she really has a cute voice. Dia punya suara yang masih khas ya. Oke, silakan kalian simak videonya karena ini mengilustrasikan apa isi lagunya. Which one do you like? Yang mana yang paling kalian suka? Kalau ini pure pop, kalau yang tadi itu kayak ada mix antara musik daerahnya, musik dangdut ya. Karena itu versi cowoknya, nah ini versi cewek. Apakah kalian ikut baper dengan melihat video klipnya? Ini karena ini ada lagu love song ya, lagu cinta. Cuman, apakah kalian bisa menangkapnya? Ini lagunya lagu romance, tapi sad ya, sad romance. Apakah kru yang ada di sini pernah mendengar lagu ini versi apa? Versi bahasa Inggris. Irfan, versi Sundanya pernah dengar lagu ini? Sunda, Indonesia? Okay, after second time you enjoy the video clip, kita lanjut lagi ke materi ya. Kita lanjut lagi ke materi. Oke, setelah 2 kali kalian melihat video klipnya versi laki-laki dan perempuan, nah apakah kalian sekarang sudah punya perbedaan view, pandangan gitu ya? Kalian lebih suka yang mana? Oke, thank you. Lebih suka yang mana? Versi cowok atau versi cewek? Oke, nah sekarang kita akan masuk ke pembedahan lagunya dari segi form, dari segi partnya ya. Oke. Oh tadi kalian menyimak lagunya begitu syahdu ya. Aduh, baper nggak? Apakah ada yang mengalami seperti yang diceritakan dalam lagu ini? Itu kira-kira menceritakan apa sih? Apakah ada yang sudah bisa ini memparafrasekannya atau menyimpulkan pesan lagunya? Oke. Oke, let's see here. Kita lihat di sini di part 1 atau di first one lagunya. Tadi di awal di musik itu di lagu maaf ya, di lagu kita mendengar ada musik awal itu intronya ya. Begitu khas. Kemudian di sini ini ada kata-kata dan pasemu. Nah, itu
Sebenarnya ada dua versi ya, akan saya jelaskan. Versi yang pertama, ini bisa bait ini atau bait itu kan bahasa Inggrisnya namanya verse ya. Ini dikategorikan ke verse one atau bait satu karena ini lagu ini dibuka dengan lirik seperti ini, itu disebutnya verse one. Jadi di Pasamun sampai that my love is still waiting there for me. Nah, sampai situ itu disebutnya verse one. Kemudian lanjut ke I saw you standing there. Nah, itu disebutnya second verse atau bait kedua. Tapi mungkin di antara kalian ada yang masih ingat definisi dari structure lagu minggu lalu yang katanya chorus itu adalah bagian lagu yang liriknya diulang-ulang, ya kan? Nah, jadi mungkin ada sebagian kalian bertanya-tanya loh, kok bukan katanya yang suka diulang-ulang itu disebutnya chorus gitu ya, atau refrain. Nah, tapi itu makanya ada dua versi. Bisa jadi ini karena liriknya Din Pasamun itu banyak sekali diulang-ulang dalam lagu ini, kamu mengkategorikannya sebagai chorus. Tapi kita bisa bikin dua versi. Kalau menurut kalian bait-bait atau lirik-lirik yang diulang-ulang tersebut itu kalian sebut chorus boleh, atau kalian mau menurut struktur lagu ini, kalau bait yang pertama itu disebutnya verse one, jadi dari then Pasamun sampai yang waiting there for me itu verse one, ini yang dikasih warna putih itu second verse. Nah, kemudian di sini ada but you were gone, there was no one. You had vanished with my dreams. Nah, itu bagian verse 3. Atau kesini kita masuk ke bagian ref. Ref itu adalah bagian nada yang paling tinggi. Nah, setelah ref itu biasanya kita balik lagi ke chorus. Kenapa disebut demikian? Karena refrain itu adalah nadanya yang dianggap berbeda dari nada-nada yang lainnya. Biasanya nadanya lebih tinggi atau puncak klimaks lagunya, itu disebutnya istilahnya ref. Nah, setelah ref itu biasanya kita kembali ke chorus. Tadi ya, ada yang sebagian menyimpulkan kalau chorus itu adalah repeated lyric and easy to remain ya, gampang diingat. Oke, kemudian di lagunya tadi, di sini tidak ada bridge yang kita temukan ya. Dari sini ke sini itu tadi ada sedikit interlude, ada ada intro melodi di tengah-tengah lagu. Oke, nah itu sedikit saya kasih pembahasan mengenai part lagu ini. Itu penting untuk kalian pahami atau ketahui karena nanti ada contoh soal yang menanyakan misalnya bait ini namanya apa? Verse, chorus, bridge, atau yang lainnya gitu ya. Nah, kamu sudah bisa membedakan. Nah, jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa lagu ini dari verse atau bait yang pertama yang saya kasih red color ini disebutnya verse one, yang saya kasih white color ini disebutnya second verse. Nah, kemudian di sini ada ref, nah ini chorus, dan chorus lagi sampai yang terakhir nanti ada kata then Pasamun, itu di ending itu we call it coda. Kita biasanya menyebutnya dengan coda. Oke, nah itu adalah form lagunya. Oke, saya juga akan memberi kalian wawasan sedikit ya. Di dalam lagu-lagu berbahasa Inggris, di situ ada tadi ya, first, bait pertama, second verse, bait kedua, and the other verse itu memiliki nada yang sama, hanya liriknya yang berbeda-beda kata-katanya. Nah, itu yang semoga tidak membuat kalian bingung ya. Kadang-kadang kan mirip-mirip begitu ya nadanya. Bait 1, bait 2, bait 3. Nah, itu kita kategorikan saja first one atau first bait pertama, second verse, and third verse.
Nah, itu dalam bahasa Inggris kita kasih aja kode A first one, masih B for second verse, dan C for third verse. Okay. Next, kita nonton lagi ya video klipnya. Sebelum kita ke pertanyaan. Saya yang mau menanya dan kalian yang harus menjawab. Ya, versi bahasa Inggris masih. Oke, kalau tadi dua video klip sebelumnya kalian saya suruh fokus untuk melihat ilustrasi cerita yang ada di video. Nah, sekarang saya kasih kasih liriknya supaya kita bisa menyanyikannya bersama-sama. Oke, repeat. Inggris. Oke, ini intronya ya. Nah, ini title-nya, judulnya Denpasar Moon. Mary Beth is singer, penyanyinya. Ini intro. Denpasar Moon, sailing on an empty street. Nah, ini kita masuk ke first one, bait pertama. Silakan kalian ikut menyanyi ya. Kita berlatih untuk speaking. That my love is still waiting there for me. I saw you standing there through the rain. I saw you turn and smile. Were you waving to me through the rain? I run across the street, but you were gone. Nah, ini kita sebut bagian rap karena nadanya lebih tinggi dari verse atau klimaks lagunya. Denpasar Moon, sailing on an empty street. I return to the place we used to be. Nah, ini chorus, bagian yang diulang-ulang dan paling mudah diingat dari lagu ini. Ini musiknya khas sekali ya, khas Pulau Dewata. There was no one. Flying homeward. There was no one. You have vanished with my dreams. Denpasar Moon, sailing on an empty street. I return to the place we used to meet. Denpasar Moon, shine your light and let me see that my love is still waiting there for me. That my love is still waiting there for me. Nah, ini disebutnya coda atau akhir dari lagunya. Oke, nah setelah kali ketiga kalian menyimak video klipnya, apakah sekarang kalian sudah bisa menyimpulkan apa sih sebenarnya pesan moral atau yang diceritakan dalam lagu ini? Iya, ini memang lagu kisah cinta, tapi ceritanya seperti apa? Oke, supaya kalian lebih paham,
satu kali lagi saya akan menayangkan lagu versi bahasa Indonesianya. Oke. Kita simak bersama-sama. Apabila setelah video klip yang terakhir ini, nanti kalian akan sangat paham apa isi lagunya, baru nanti kita akan mencoba untuk sama-sama menjawab soal berdasarkan lagu tersebut. Gimana? Beda tidak antara versi bahasa Inggris dengan versi bahasa Indonesia ya? Di pasarmu aku akan kembali. Aduh, apa namanya? Fals. Cintaku yang terdampar. Saat kita jumpa, kau menyapa aku dengan nama. Kau balas tersenyum, dan kita saling kenal. Mungkin kalian ada yang aneh ya, ini apa artinya terlalai? Terlalai itu terlena mungkin ya. Nah, kalau kalian perhatikan ini aksennya aneh ya, karena dia itu memang orang Filipina, bukan orang Indonesia. Cintaku yang terdampar di sana. Aku sedih, engkau pergi. Tinggalkanku, kau pergi, tak kembali, hilang semua mimpiku. Tanpa sebelum aku ingat sayangku, di sana cintaku lariku. Buat kalian yang ingin belajar menyanyikannya, di buku paket kalian halaman 222 itu ada liriknya, sudah tersedia. Kalian bisa membacanya dan berlatih menyanyikannya untuk belajar berlatih speaking. Dan di sana juga sudah ada pertanyaan yang akan kita bahas hari ini. Kalian bisa melihat di sana. Oke, nah sudah saya beri 4 kali tontonan. Yang pertama versi penciptanya, yang kedua versi penyanyi yang mempopulerkannya, yang ketiga versi bahasa Inggris yang saya kasih lirik untuk kalian mencoba listening dan speaking, yang terakhir saya kasih versi terjemahannya. Oke, masih yang barusan ya? Masih yang barusan mau saya jelaskan apa namanya? Ya, versi yang bahasa Indonesia aja biar mereka lebih paham pakai bahasa sendiri. Oke. Tinggal klik ya. Di sini. Di mana? Kok nggak bisa ya? Oke. Nah, jadi lagu ini menceritakan tentang kisah sepasang kekasih yang saat itu kebetulan bertemu di Denpasar, di sebuah kota yang mempertemukan mereka. Kemudian mereka saling jatuh cinta dari pandangan pertama gitu ya. Dari
mata turun ke hati dari saat melihat, kemudian mereka saling melambai, say hi, kenalan, tersenyum gitu ya, sampai akhirnya mereka mungkin apa namanya get in touch, saling apa namanya merasakan fall in love ya, kemudian mereka menjalin hubungan. Tapi setelah itu tidak diceritakan bagaimana kelanjutannya, hanya ini lagu ini mungkin adalah sebuah cerita tentang flashback. Flashback itu menceritakan kembali pengalaman yang dulu pernah mereka rasakan di tempat ini. Di mana? Di pantai pulau di Denpasar. Ini kan view-nya ada bulan ya, Denpasar Moon, berarti bulan di kota Denpasar. Nah, itu sudah apa namanya, lirik-liriknya sudah bisa membuat kalian paham kan bagaimana cerita cintanya? Mungkin cerita cintanya sudah kandas, sehingga orang tersebut ingin mengenang pengalamannya di masa lalu, sehingga dia datang kembali ke Denpasar untuk mengenang memorinya yang dulu pertama kali jatuh cinta dan bertemu dengan pasangannya yang sekarang sudah tiada. Maksudnya tiadanya itu mungkin sudah bubar hubungannya, atau mungkin makan ya memang orangnya sudah tidak ada. Dan dia mengibaratkan perasaannya atau cintanya itu terdampar di pantai pulau atau kota Denpasar di bawah sinar bulan. Ya. Ini sad ya lagunya, karena dia kehilangan orang itu dan mengingat-ingat kembali memori indahnya, tapi tidak bisa mengulangnya kembali karena itu sudah tinggal kenangan. Kenapa disebut hilang semua mimpiku? Karena mungkin kita berharap kalau setiap hubungan itu akan langgeng, tapi ini harus kandas, harus berakhir. Hanya tinggal kenangan. Nah, ini flashback di mana dulu pertama kali bertemu dengan pasangannya itu di pantai di Denpasar. Kembali di sini maksudnya adalah kembali mengingat momen indah tersebut. Oke, nah bagaimana menurut kalian? Apakah sekarang sudah bisa paham apa isi cerita dari lagu ini? Tadi sudah saya paparkan sebelumnya bagaimana tentang mengingat kembali, throwback ya kalau istilah anak sekarang mah, flashback ya, tentang sebuah hubungan yang sudah kandas, berakhir. Mimpinya itu harus hilang karena tidak sampai ini ya hubungannya. Oke. Now it's time for you to answer my question. Nah, sekarang giliran kalian setelah menyimak dari beberapa video klip, kita akan bahas soal-soalnya dari lagu tersebut. Oke, are you ready? Oke, silakan boleh dibuka buku catatannya atau buku paketnya. Kita akan sama-sama di sana ada pertanyaannya. PowerPoint. Oke. Oh, ini pertanyaannya kelewat. Oke. Answer the question based on the song. Kita akan menjawab sama-sama pertanyaan-pertanyaan berdasarkan lagu tersebut. Oke, the first question is, where did the singer return? Kemanakah penyanyi itu ingin kembali mengenang masa lalu cerita kisah cintanya yang kini sudah berakhir? Oke, good. Kalian bisa menjawabnya dengan bagus, dengan baik, karena dari judulnya saja itu sudah bisa memberi kita ilustrasi di mana tempat dia mengulang kembali kenangannya, yaitu Denpasar, Bali, ya, Indonesia. Next question. Whom did he want to meet? Kenapa di sini subjeknya he? Oke, karena ini kita
mengarahnya ke tadi ya, penyanyi sekaligus penciptanya yang pertama, Sabah. Ini versi yang laki-laki ya. Nah, kenapa dia ingin bertemu? Whom did he want to meet? Siapa sih yang ingin dia temui? Of course, his soulmate, his darling. Tentu saja pasangannya yang dulu waktu pertama kali mereka jatuh cinta di pantai itu, tetapi sekarang sudah bubar. Dia itu ingin kembali mengenang dan ingin kembali bertemu dengan pasangannya waktu itu. Oke, bisa diikuti? So far, can you understand? Sejauh ini bisa paham dari lagu tersebut? Oke, kalau sudah atau kalau sudah bisa. Next, kita pertanyaan selanjutnya. What did he ask from the moon? Nah, kira-kira apa sih yang ditanyakan oleh laki-laki ini kepada bulan? Kira-kira apa yang ditanyakannya? Yang ditanyakannya adalah kemana perginya sang pujaan hati atau sang belahan hati yang sekarang sudah tidak ada. Dia itu merindukan. Nah, tidak adanya ini saya juga mungkin kita bisa simpulkan tidak adanya karena bukan jodoh gitu ya. Apakah dia sudah punya pasangan lagi ataukah dia sudah tidak ada di dunia ini. Jadi dia bertanya, kemanakah pasanganku itu yang dulu pernah kita punya cerita di Denpasar ini. Oke. Next question. What was his hope? Nah, apa sih harapan yang dimiliki oleh penyanyi lewat lagu ini? Jadi, the singer atau he hopes that he can meet again. He can meet again with his couple. Dia berharap dia bisa bertemu lagi dan continue his dream, melanjutkan mimpinya yang dulu sempat terputus karena mungkin dia kan orang asing, mungkin dia waktu itu visit ke Bali, kemudian jatuh cinta dengan gadis Bali, tapi dia akhirnya harus pulang lagi ke negaranya sehingga harus get over gitu ya, harus putus mungkin ya. Jadi harapannya dia ingin bertemu lagi dengan orang tersebut atau ingin melanjutkan kembali ini, tapi tidak bisa karena orangnya sudah tidak ada dan itu sudah hanya tinggal kenangan. Oke. Itu number 4. Continue to number 5. What did he see? Apa yang dia lihat? Nah, apa yang dia lihat? Of course, moon in Denpasar. Bulan di pantai Denpasar. Kira-kira pantai apa ya? Apakah kalian bisa menyebutkan apa saja pantai yang ada di Bali? Kuta. Next. Sango. Oke, nah ini tidak spesifik ya pantai mana, hanya yang namanya bulan pasti di semua pantai itu juga. Oke. Nah, kira-kira what did he see? He see the moon, Denpasar moon. Next. Di mana aja bulan pindah pasti lebih indah kalau bersama dia. Oh. Dia yang pasangan halal tentu saja. Itu indahnya di sana. Kalau pasangan belum halal kurang indah karena apa ya? Terlarang. Halalin ya. Kita we can spend the beautiful moon asal dengan pasangan halal. Bu, yang nggak halal lebih menarik. Di versi lagu Sunda ada itu yang Batu Hiu. Ya, itu judulnya apa ya? Sisi Laut Pangandaran sama Doel Sumbang yang satu lagi yang Batu Hiu. Ada lagunya bukan itu loh. Bulan Batu Hiu. Bulan Batu Hiu itu mirip dengan Denpasar Moon ya. Kalau Bulan Batu Hiu itu lagunya gimana? Bulan Nunga gantung di laut. Bulan di langit batu. Oh iya, bulan nunga gantung di langit Batu Hiu. Nah kalau ini Denpasar Moon ya sama. Cuma beda lokasi, beda cerita cinta. Tapi sama-sama break over gitu, putus. Next. What did he do? Nah, apa yang dilakukan? Nah, ini mungkin menanyakan, kalau kalian tadi simak video klip di awal, 2 video klip itu kan ada ilustrasi ceritanya ya, ada sepasang kekasih. Nah, yang itu kayak saling waving, saling ini ya, lambai-lambai itu karena apa? Karena mereka saling jatuh cinta tapi tidak bisa bersatu. Makanya itu saling ini
saling tarik menarik gitu, tapi ternyata tidak sampai bersatu gitu ya. Sedih sekali. Jadi what did he do? Apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut? He just can remain. Dia hanya bisa membayangkan memori kenangan indah tersebut dengan cara visit back to Denpasar and memorable the moment, ya, the beautiful moment with his couple yang tidak pernah bisa bersatu karena sudah disappear, sudah hilang ya, sudah selesai hubungannya. Ya Allah. Sad ya. Dan what did he do? Nah, kemudian apa yang dia lakukan? Apa yang si laki-laki itu lakukan? Apakah dia mencarinya, berusaha mencari cintanya yang hilang? Iya dong. Oh, lost love, ya, mencari cinta yang hilang. Kemanakah pasangan yang dulu itu pergi? Apakah masih ada di Bali atau sudah kemana? Kalau sudah tidak ada di dunia ini, kemana mencarinya? Pelung terdalam. Kalau misalnya masih ada, apakah nantinya akan CLBK? Cinta lama bersemi kembali di Denpasar. Oh, kalau sudah memiliki sama-sama punya pasangan, itu tidak boleh, ya. Itu hanya hanya tinggal kenangan. Kan ada istilahnya, yang terpatri di hati namun tak bisa dimiliki. Iya, jadi kayak apa namanya? Dulu kita pernah jatuh cinta tapi tidak bisa sampai bersatu gitu. Karena bukan jodoh. Seindah apapun perpisahan. Karena jodoh ya tidak ada perpisahan yang indah ya. Perpisahan itu pasti menyakitkan. Oke. Kalau namanya bukan jodoh gitu ya, meskipun kita sudah cinta mati gitu ya, tapi akhirnya harus berpisah karena jodohnya bertemu dengan pasangannya masing-masing. Percaya dengan Raisa. Oke, next. Could he meet his darling? Nah, apakah pada akhirnya dia bisa bertemu dengan kekasihnya tersebut? No. Oh, nggak bisa ya. Tidak bisa, karena kemanakah aku harus mencari? Karena cinta aku akhirnya terdampar. Yang namanya terdampar berarti tidak ada yang memungut gitu. Karena akhirnya harus di-throw, ya harus dilempar gitu, harus ditinggalkan kenangannya. So he couldn't meet his darling. Dia tidak bisa menemukannya. Oh, ini apa sih? Aduh, gitu ya. Cinta. Next, number 8. Where was his darling? Kemanakah pasangannya tersebut pergi? Ya itu tadi. Apa namanya? Karena tidak ada kabar pasangannya itu setelah mungkin selesai hubungannya, lost contact, akhirnya tidak ada kabar, sehingga si laki-laki ini hanya mengingat kenangan dan mencoba pergi ke Denpasar untuk mencari, tetapi tidak bisa ditemukan. Jadi where was his darling? Apakah di Denpasar ada? Tidak ada ya. Next, what happened with his darling? Kira-kira apa yang terjadi dengan pasangannya? Putus. Apakah pasangannya sudah mempunyai pasangan lain atau pasangannya sudah meninggal? Ya. I think. Jadi si laki-laki ini yaitu ya. Dia dengan yang lain. Oh, jadi ya makanya kemungkinan besar ceritanya itu ini kayak ada visitor foreigner gitu ya dari luar negeri itu datang ke Denpasar, kemudian dia tidak sengaja jatuh cinta dengan host, dengan orang Bali gitu ya, kemudian mereka saling jatuh cinta terus berusaha ingin membuat hubungan, tetapi akhirnya harus putus karena si visitor ini harus come back to his country, ke negaranya. Nah kemudian dia kan dulu pernah jatuh cinta di sana dan ingin mengingat memori itu, kemudian dia datang lagi gitu ya. Mungkin setelah beberapa tahun dia datang lagi ke Denpasar untuk tadi inginnya CLBK, tapi ternyata yang dicari tidak ada, ya sudah tidak tahu kemana kabarnya. Jadi what happened with his darling? Jadi apa yang terjadi dengan pasangannya? Couldn't found, tidak bisa ditemukan. Tidak ada kabar ya, disappear, sudah hilang. And the last question. Nah ini pertanyaan terakhir nih. How is the sense of the song? Bagaimana rasa lagunya? Jadi ada nada, ada rasa lagu ya. Sad ya, sad song. Jadi perasaan kalian ketika mendengar lagu ini gimana? Baper? Ikut nangis? Sedih? Nggak ngerti, Bu. Kan tadi udah saya kasih yang versi terjemahannya. Oke, nah rasanya itu sangat menyayat hati karena finally
si apa namanya singer atau si penyanyi tidak bisa menemukan pasangannya. Dia hanya bisa mengingat-ingat memori indahnya ketika dulu dia datang ke Bali dan jatuh cinta, tapi pasangannya itu tidak bisa ditemukan dan hubungannya tidak bisa berlanjut karena harus terdampar di pulau di bawah bulan Denpasar Moon. Oke, itu kesimpulannya untuk hari ini. Semoga kalian bisa mengikutinya dengan baik. Dari awal tadi kalian sudah belajar tentang vocabulary dari lirik lagu tersebut. Kemudian saya jelaskan apa saja form dari lirik-liriknya. Kemudian di sini juga ada muatan culture-nya, budayanya ya. Nah, pesan yang paling ini adalah sekeras apapun kita mencoba gitu ya, kalau bukan takdir ya berpisah. Jadi hanya 3 kenangan gitu ya. Kemudian tadi kita sudah membedah apa saja pesan lagunya dan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan lagu tersebut. Okay, I think this all for today. If you have any question, please silakan ditanyakan di live chat ataupun di Google Classroom. Nanti kita akan diskusikan lebih jauh bersama-sama tentang materi hari ini. Oke, prepare for the next lesson. Silakan kalian siapkan untuk materi selanjutnya. Saya masih punya 1 materi lagu lagi. Nanti tentang apa? Tentang masih yang ada di buku ini. Kita akan membahas unsur kebahasaannya dan part dari lagunya serta pesan dari lagunya. Ya, itu dia. Okay, I think this is enough for today. Thank you for your attention. Keep healthy. Don't go anywhere if you're not an urgent situation. See you. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye for now.